Saudara-saudari, ketika Anda mendengarkan video ini, mungkin Anda sedang berada pada masa hening mempersiapkan Paskah. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau mengintip dulu firman yang akan nanti kita dengarkan pada Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Siapa tahu ini nanti akan membantu Anda untuk merayakan Paskah yang lebih bermakna. Maka mari kita intip sabdanya dalam Insap Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita mulai dengan bacaan Injil. Bacaan Injil untuk Hari Raya Kebangkitan Tuhan diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Ayat pertama dari teks ini menjelaskan latar waktu dan latar tempat. Dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Saudara-saudari, dalam sistem kalendernya orang Yahudi, mereka menyebut hari itu biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sampai nanti hari ketujuh. Nah, hari ketujuh ini disebut sebagai Sabat, hari untuk beristirahat. Ini sama seperti yang ada dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan. Jadilah petang dan pagi hari pertama, jadilah petang dan pagi hari kedua, dan seterusnya. Sampai pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat. Itulah sistem kalendernya orang Yahudi. Kalau kita mau menggunakan sistem kalender Masehi yang kita gunakan hari ini, maka hari pertama itu adalah hari Minggu. Hari kedua adalah hari Senin, hari ketiga adalah hari Selasa, dan seterusnya sampai hari yang ketujuh, yang kalau dalam kalender Masehi, bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai hari Sabtu. Yang ingin saya ajak untuk kita lihat bersama di sini adalah bahwa ini kejadiannya dikatakan dalam teks hari pertama minggu itu. Artinya ini adalah hari Minggu. Dan hari Minggunya adalah hari Minggu ketika masih pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Artinya ini Minggu sebelum matahari terbit. Kalau kita melompat dulu ke ayat-ayat selanjutnya, nanti kita akan tahu bahwa ini adalah kisah Tuhan Yesus bangkit. Maka tidak heran kalau orang-orang Kristen sejak pada mulanya merayakan hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan. Atau ada juga yang menyebutnya harinya Tuhan. Maka hari Minggu diistimewakan. Sampai dengan hari ini, hari Minggu masih kita istimewakan karena kita mewarisi tradisi itu. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Sesuai dengan teks dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1. Kemudian kata-kata selanjutnya, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, maksudnya ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi tokoh pertama yang ditampilkan oleh Yohanes dalam teks ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena sedang pergi ke kubur Yesus, kemudian dia kaget karena dia melihat bahwa kok batu penutup makam Yesus sudah terbuka. Kemudian ayat yang kedua, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Murid yang lain yang dikasihi Yesus ini menurut tradisi adalah Yohanes sendiri. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria Magdalena kok kepikirannya jenazah Tuhan diambil orang? Dari mana pikiran itu muncul? Pada waktu itu, pembongkaran makam, pencurian makam itu adalah sesuatu yang lumayan sering terjadi. Apa yang membuat waktu itu terjadi banyak pembongkaran makam? Emang tujuannya untuk apa? Kalau kita mundur sedikit ke bab 19 dari Injil Yohanes, di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu dalam proses pemakamannya dibantu oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang boleh dikatakan lumayan berada. Bahkan dikatakan dalam Yohanes bab 19 ayat 39, jenazah Tuhan Yesus itu dirempah-rempahi dengan campuran mur dan gaharu seberat kurang lebih 100 kati. Saudara-saudari, kalau ada jenazah yang dirempah-rempahi dengan campuran mur dan gaharu sampai beratnya itu kurang lebih 100 kati, ini adalah standar untuk pemakaman raja. Kenapa? Karena rempah-rempah pada waktu itu sangat berharga. Harganya mahal. Selain itu, logikanya, karena Yusuf dari Arimatea ini adalah orang kaya, maka dia punya makam yang pastinya juga tidak main-main. Makamnya kemungkinan besar adalah makam yang cukup mewah. Dengan demikian, sangat masuk akal kalau Maria Magdalena menduga bahwa jenazah Tuhan Yesus diambil orang, makamnya dibongkar oleh orang. Karena makamnya Tuhan Yesus kemungkinan adalah makam yang tergolong cukup mewah
Dan di dalamnya orang berpikir, kalau makamnya mewah, maka di dalamnya pasti ada banyak barang berharga yang bisa diambil. Ayat 3 dan 4. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Sekali lagi, menurut tradisi ini adalah Yohanes. Petrus dan Yohanes pergi berlari ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Jadi, Yohanes larinya lebih kenceng daripada Petrus, sehingga Yohanes sampai duluan di makam. Ayat kelima, ia menjenguk ke dalam. Maksudnya adalah Yohanes. Karena Yohanes sampai duluan, ia kemudian menjenguk ke dalam, melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Artinya Yohanes hanya melihat saja dari luar. Ayat ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Nah, saudara-saudari, ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau kita perhatikan detailnya, kok Yohanes yang sampai duluan itu, dia nggak langsung masuk ke dalam. Yang dilakukan oleh Yohanes adalah ngintip dari luar, tidak masuk dulu, sampai menunggu Petrus datang. Kemudian sesudah Petrus datang dan Petrus masuk ke dalam, Yohanes baru menyusul masuk ke dalam juga. Ada banyak kemungkinan untuk menafsirkan kejadian ini. Akan tetapi salah satu kemungkinan yang paling masuk akal, karena Petrus adalah rasul yang dituakan. Petrus itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius bab 16 ayat 18. Petrus itu artinya batu karang. Dan Yesus pada ayat itu mengatakan, di atas batu karang ini, artinya di atas si Petrus ini, akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah menetapkan bahwa Petrus adalah pemimpin atau fondasi dari gereja. Maka tidak heran kalau Petrus menjadi paus pertamanya gereja. Dan masuk akal juga kalau Yohanes tidak langsung masuk ke dalam makam. Dia menunggu dulu Petrus datang, Petrusnya masuk, baru dia ikutan masuk. Yohanes menghormati otoritasnya Petrus sebagai pemimpin. Selanjutnya, Petrus sesudah masuk ke dalam makam, ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara-saudari, ini juga adalah detail yang tidak boleh kita lewatkan. Kain kafan dan kain peluhnya itu terpisah, dan selain itu kain peluhnya juga sudah ada di tempat lain dan dalam keadaan tergulung. Logikanya, saudara-saudari, kalau makamnya Tuhan Yesus dirampok, pencuri ini akan melakukan tindakannya secara terburu-buru, tergesa-gesa. Ngapain dia harus sampai menggulung dulu kain peluh? Tidak ada gunanya. Dia pasti akan meninggalkan makam dalam keadaan berantakan. Tetapi detail pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menyiratkan kepada kita, ini bukanlah tanda-tanda perampokan atau pembongkaran makam. Kesimpulannya, makam Tuhan Yesus tidak dibongkar orang. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes, sesudah Petrus masuk, dia ikutan masuk juga, melihat keadaan di dalam makam. Kemudian di sini dikatakan, dia percaya. Apa maksudnya dia percaya? Yohanes sudah melihat-lihat keadaan, dia tahu bahwa, ini bukan perampokan. Ini ada sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu, dia yakini, dia percayai bahwa Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Lalu pada ayat yang 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini mau menegaskan kebingungannya Maria Magdalena tadi di awal. Karena memang pada saat itu, para murid belum paham gambaran besarnya. Apa maksudnya dari kematian Tuhan Yesus? Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan Tuhan Yesus hadir ke dunia, wafat di kayu salib, tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia. Dan ia akan bangkit pada hari yang ke-3. Maka masuk akal kalau tadi di awal Maria Magdalena mengira bahwa jenazah Tuhan diambil orang. Dengan demikian saudara-saudari, teks Injil ini yang akan kita dengarkan pada hari Minggu nanti, yaitu hari Minggu Kebangkitan Tuhan, mengisahkan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan itu bukan sekedar halusinasi. Ada buktinya. Makamnya kosong dan makamnya ditinggalkan dalam keadaan yang tidak berantakan. Bukan dalam keadaan seperti habis dirampok oleh seseorang. Nah, selanjutnya kita akan melihat bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 10
ayat 34a, kemudian dilanjutkan dengan 37 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Saudara-saudari, kalau kita membaca perkataan Petrus itu, mungkin akan bingung kok tiba-tiba Petrus mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Kenapa kok tiba-tiba dia ngomong seperti itu? Mungkin telah kita dengar juga dan kita telah bahas juga di dalam Insap episode-episode sebelumnya, orang Yahudi itu punya cara pandang yang agak eksklusif. Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, hanya merekalah sebetulnya yang bisa diselamatkan. Orang-orang lain yang bukan Yahudi itu dianggap statusnya lebih rendah daripada mereka. Kalau tadi perkataan Petrus itu ditempatkan dalam konteks ini, kita jadi bisa paham bahwa yang dimaksudkan oleh Petrus tidak membeda-bedakan orang, itu adalah semua manusia itu sama, setara. Allah itu tidak hanya ingin menyelamatkan satu bangsa saja, sementara bangsa yang lain tidak akan diselamatkan. Semua bangsa, semua manusia punya harkat dan martabat yang sama. Diciptakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Maka dikatakan oleh Petrus, Allah tidak membeda-bedakan orang. Karena Allah ingin menyelamatkan semua orang. Perkataan Petrus ini adalah perkataan yang tidak mudah diucapkan, saudara-saudari. Bayangkan, Petrus itu sepanjang hidupnya jadi orang Yahudi. Dia sudah punya cara pikirnya orang Yahudi. Tapi pada satu masa dalam kehidupannya, dia mengalami transformasi. Dia mengalami perubahan pola pikir. Yang dulu sebelumnya dia melihat bahwa bangsa lain itu tidak akan diselamatkan, hanya kami orang Yahudi yang diselamatkan. Sekarang, dia baru sadar. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus bertahun-tahun, dia akhirnya sadar bahwa, oh ternyata Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Ayat 37, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia." Pada ayat yang ke-38, Petrus menegaskan bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Artinya, Tuhan Yesus ini bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru, bukan sekedar tabib. Dia adalah yang diurapi oleh Allah. Dia adalah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu, yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Kemudian dalam ayat yang ke-39, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib." Jadi Petrus ingin menegaskan, Yesus yang adalah Mesias itu bukan sekadar bohong-bohongan. Itu beneran. Kami saksinya. Kami setiap hari tinggal bersama dengan dia, ikut dalam karya kesehariannya dia, dan kami tahu persis dia ini bukan orang sembarangan, dia bukan manusia biasa, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, Sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Singkat kata, kekristenan itu bukan lahir dari mitos. Kekristenan itu lahir dari kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian para murid. Ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus itu sudah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Ini merujuk pada peristiwa yang tadi dikisahkan dalam Yohanes bab 20, dalam bacaan Injil. Ketika tadi Petrus berlari-lari ke makam bersama dengan Yohanes, melihat segala sesuatu di dalam makam. Kemudian dia ceritakan di sini, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus pada ayat 40 ini valid. Karena Petrus adalah saksinya. Dia ada di dalam makam itu dan dia tahu segala sesuatunya. Dan pada ayat ke-41 ditambahkan lagi, ada bukti lain. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada saksi-saksi, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Artinya setelah Yesus bangkit, Yesus itu datang kepada saksi-saksi ini, yaitu kepada para murid itu, kemudian makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Mereka itu bukan berhalusinasi loh. Dan Yesus yang mereka lihat itu Yesus beneran. Bukan sekadar hantu, karena mereka makan dan minum bersama dengan Tuhan Yesus. Mana ada
hantu yang bisa diajak makan dan minum. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ini adalah penegasan bahwa pada akhir zaman, Yesus adalah sang hakim yang akan mengadili semua orang. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kalau sebelumnya kita pakai cara pandangnya orang Yahudi, orang yang akan diselamatkan adalah orang yang taat hukum Taurat. Sekarang Petrus mengatakan, kalau orang mau diselamatkan, diampuni dari segala dosa, maka kuncinya bukan lagi hukum Taurat, tapi barang siapa percaya kepadanya. Artinya kuncinya, kalau mau diselamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Kenapa kalau kita percaya atau beriman kepada Yesus, kita akan diselamatkan? Jelas, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Artinya, dia sudah menang atas kuasa kematian, atas kuasa dosa. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus itu sudah menginjak kuasa dosa. Maka barang siapa satu tim dengan Tuhan Yesus, maka kuasa dosa dan kematian tidak akan bisa melawan dia yang satu tim dengan Tuhan Yesus. Karena sang raja dari tim ini, sang pemimpin dari tim ini, bosnya dari tim ini sudah mengalahkan kuasa dosa dan kematian melalui kebangkitannya. Sekarang mari kita lanjut ke bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Paulus menggunakan bahasa kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini nyambung dengan tadi yang ada dalam bacaan pertama di bagian akhir. Maksudnya dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada satu tim dengan Tuhan Yesus, sang pemenang yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Nah, kalau kita berada satu tim dengan dia, maka kita ikut dibangkitkan, dibebaskan dari kuasa kematian dan dosa juga. Nah, kalau kita sudah berada satu tim dengan Tuhan Yesus, sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kata Paulus, carilah perkara yang di atas. Ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara yang baik, yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Kemudian dia melanjutkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini juga adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah sama. Kalau tadi dikatakan dalam ayat pertama, carilah perkara yang di atas. Kalau yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi mari kita mencari dan memikirkan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Kristus untuk kita. Dengan kata lain, mari kita menjalani kehidupan di dunia dengan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari surga. Lalu ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah? Maksudnya tersembunyi di sini itu adalah kita dilindungi dari kuasa kejahatan. Kita itu seperti harta yang berharga bagi Allah. Kita tersembunyi itu artinya kita dilindungi, kita dijaga betul supaya kita tidak kena kuasa jahat. Ancaman dari luar tidak akan bisa mengambil jaminan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini nyambung dengan apa yang tadi juga dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita itu sudah menyatu dengan Kristus, maka kita akan juga bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Ini merujuk kepada peristiwa akhir zaman. Kita akan berada di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Singkatnya, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ini ingin mengatakan kepada kita, apa sih sebetulnya konsekuensinya kalau kita sudah mengimani Tuhan Yesus yang bangkit? Konsekuensinya adalah kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan identitas kita sebagai yang diselamatkan. Keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya akan menjadi sungguh hidup dalam kehidupan kita kalau kita menghidupi nilai-nilai surgawi itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus itu
sudah mengalami penderitaan yang hebat loh untuk menyelamatkan kita. Maka kita yang sudah diselamatkan ini, masa kita mau hidup asal-asalan? Tidakkah kita punya sedikit rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Dia? Nah, ungkapan syukur dan terima kasih itu diwujudkan dengan hidup sebaik-baiknya. Seperti harapan kita tadi di awal, semoga perayaan Paskah yang akan kita rayakan bermakna untuk hidup kita, sehingga kita semakin sadar bahwa kita ada di dalam satu tim bersama Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan dengan kesadaran itu kita semakin tahu bahwa artinya saya diajak untuk hidup dengan baik seturut dengan yang Kristus ajarkan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.